Nah, kita lanjut ke contoh langsung. Yang pertama di sini conversation 5 itu ada Susan sama Nicholas. Susan bertanya ke Nicholas, "Can you give me directions to the Thai restaurant?" Nah, ini adalah salah satu contoh phrase atau ungkapan yang digunakan untuk menanyakan petunjuk arah. Nah, ini banyak, bukan hanya ini, tidak harus seperti ini. Jadi karena ini frasa dalam seperti ini kan sebuah dialog, jadi nggak harus kayak gini. Jadi, itulah kenapa semakin banyak vocab yang kalian tahu, nanti akan semakin paham. Jadi silahkan artikan vocab-vocab yang ada di modul, itu pasti nanti akan memperkaya pengetahuan kalian juga. Nah, terus untuk responsnya, Nicholas dia tahu positif, maksudnya itu dia tahu alamatnya, jadi dia menjawab yes, sure. Do you know the supermarket? Jadi nggak harus langsung ditunjukkan jalannya kemana-mana, tapi Nicholas bisa atau kalian nanti bisa konfirmasi terlebih dahulu. Misal mau bertanya alun-alun Sidoarjo, kalian konfirmasi, oke, apakah kamu tahu bank BNI misal? Do you know BNI Bank? Nah, itu nggak harus langsung diarahkan ke situ, tapi kalian bisa tahu berdasarkan landmarknya. Terus Susan menjawab yes. Nah, Nicholas melanjutkan dengan memberi petunjuknya atau giving directions. Nah, ini contohnya. When you get to the supermarket, ketika kamu sampai di supermarket, take the second left. Jadi di sini ya. Ini Susan sama Nicholas dan dia mau ke sini. Thai restaurants. Jadi Nicholas mengatakan when you get to the supermarket, jadi ini supermarketnya adalah ini. Nah, lurus, terus setelah itu take the second left. Jadi kirinya itu kan ada dua, ada kiri pertama, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, si Nicholas mengarahkan take the second left. Jadi ambil belokan kiri yang kedua, 1, 2. Jadi ambil di sini belok kiri. And you'll pass a cinema. Nah, di sini adalah sinemanya. Nah, itu tadi maksudnya you'll pass the cinema. Kamu akan melewati sebuah bioskop. Terus the Thai restaurant is next to the cinema. Jadi restorannya ada di sebelahnya sinema. Nah, ini salah satu contoh memberikan arah. Terus Susan menjawab thank you very much. Nah, Nicholas memberi apa ya ini, kayak warning. Nggak masalah, go slow, there are many schools in the way. Jadi Nicholas memberi peringatan, jangan cepet-cepet kalau jalan, jangan ngebut ya, pelan-pelan aja karena banyak sekolah. Mana sekolahnya? Ini 3 ini. Terus I really want to thank you for your help. Not at all. Jadi not at all ini sama kayak you are welcome. Jadi gak harus you are welcome ya, kalian bisa it's alright, not at all, no problem, banyak lagi. Nah, terus ada lagi conversation 6. Ini sengaja saya masukkan juga di sini. Jadi di sini Alex sama Tom percakapannya. Alex bertanya, "Pardon me, I'm lost. How do I get to the cafe?" Jadi Alex bertanya, aku tersesat. Gimana ya caranya untuk menuju kafe? Tom menjawab, "Sorry, I don't know. You could ask the bus driver." Jadi ini contoh, salah satu contoh di mana orang yang ditanya itu tidak tahu arahnya. Bisa saja mungkin dia bukan orang situ, atau dia juga pengunjung, dia juga turis. Nah, ini sangat juga berguna. Karena nanti saya yakin kalau kalian sudah ada di kehidupan nyata, ketika ada orang bertanya pasti nggak akan selalu tahu jawabannya. Jadi ada frasa-frasa atau ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menunjukkan kalau kalian tidak tahu di mana letak suatu tempat. Oke? Dan Alex menjawab, "Thanks for your suggestion." Nah, sebenarnya cukup sih untuk materi asking for and giving direction. Tidak perlu menjelaskan banyak karena intinya itu tadi vocab, perbanyak vocab dan pelajari modul, artikan apa yang ada di modul. Kalau ada yang tidak tahu silahkan dicari translate-nya di kamus karena sekarang sudah banyak kan, jadi semakin banyak kalian punya mental lexicon kalian semakin besar, atau kamus di dalam otak kalian semakin banyak, atau vocab yang kalian kuasai semakin banyak jumlahnya, nanti insya Allah akan semakin lancar.
Jadi cukup sekian. Kalau untuk tugas silahkan artikan apa yang ada di modul. Nah, jadi saya rasa cukup. That's it for me and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.